Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak sekalian? Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di materi ke-9 pelajaran pendidikan agama Islam, yakni mengenai ibadah haji dan kurban. Namun, hari ini fokus kita adalah mengenai pembelajaran tentang ibadah haji. Nah, abang kakak sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Nah, abang kakak sekalian, ada yang kenal dengan gambar bangunan apakah ini? Nah, benar. Ini adalah gambar bangunan Ka'bah. Ada yang tahu di mana letaknya? Sekali lagi, abang benar. Letaknya itu di kota Mekah. Nah, abang kakak sekalian, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah nanti setelah abang dan kakak belajar mengenai materi ibadah haji ini, Bapak harap abang dengan kakak meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang benar. Kedua, nanti setelah belajar materi ini, Bapak harap abang dengan kakak juga mampu menjelaskan pengertian ibadah haji yang benar. Selanjutnya, Bapak harap setelah belajar nanti, abang dengan kakak juga mengetahui syarat wajib ibadah haji. Dan juga Bapak harap nanti setelah belajar ini, kakak dan abang tentunya mengerti rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang benar. Selanjutnya, setelah belajar nanti Bapak harap abang dengan kakak mampu menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji yang benar. Abang kakak, ada nggak di antara abang dan kakak yang tahu dari apa pengertian dari ibadah haji? Nah, benar. Pengertian dari ibadah haji menurut bahasa adalah mengunjungi. Sementara menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah, yakni ke Ka'bah, untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan, baik syarat dan waktunya. Nah, abang kakak, ada yang tahu dasar hukum dari ibadah haji? Oh, kalau tak tahu, tak apa. Dasar hukum dari ibadah haji itu tertuang dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalahu kana aminah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam semesta. Nah, hukum ibadah haji itu adalah wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam, sebab ini adalah bagian dari rukun Islam yang tentu saja orang yang wajib berangkat haji itu harus memenuhi syarat-syaratnya, dan kewajiban haji itu bagi seorang muslim hanya sekali, sedangkan selebihnya hal itu dihukumi sunnah. Nah, syarat haji. Nah,
Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melakukan ibadah haji. Yakni pertama, orang yang mau berangkat haji itu harus beragama Islam. Artinya orang non-muslim tidak wajib haji. Kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bebas, tidak dalam masa penahanan. Yang kelima, mampu atau kuat fisiknya, serta kemampuan membiayai untuk mencukupi baik perjalanannya selama nanti melaksanakan ibadah haji ataupun membiayai keluarga yang nanti ditinggalkan. Nah, rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Dan apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau bahkan batal. Rukun haji itu ada beberapa. Yang pertama, yakni ikhram. Ikhram artinya berpakaian ikhram, berupa kain putih yang tidak dijahit, serta melapaskan niat ikhram dan haji. Kedua, yakni wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, yakni bertawaf, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu satu, menutup aurat, kedua, suci dari hadas dan najis, ketiga, ketika berjalan mengelilingi Ka'bah, tawaf itu Ka'bah harus ada di sebelah kirinya, dan dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad dan dilakukan di Masjidil Haram. Ya, jadi nggak boleh tawaf di sembarang tempat ya kakak ya. Selanjutnya, yakni sya'i. Sya'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Adapun syarat-syarat sya'i yaitu satu, sesudah tawaf atau rukun dan serta tawaf kudum. Kedua, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Ketiga, 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Yang keempat, berjalan dalam batas, yakni dalam lingkungan tempat sya'i. Yang keempat, yang kelima, tahallul. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut. Nah, sedikitnya 3 helai. Dan bagi laki-laki sebenarnya yang lebih utama adalah dipotong seluruh rambutnya, digundul. Selanjutnya yang keenam yaitu tertib. Jadi berurutan. Jadi dalam pelaksanaan rukun haji ini nggak boleh melompat-lompat atau meninggalkan salah satunya. Sebab kalau ditinggalkan bisa jadi batal. Selanjutnya, wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah amalan yang dilakukan atau dikerjakan. Namun, jika tertinggal atau tidak dilakukan baik karena beberapa alasan, maka hajinya tetap sah. Namun wajib dibayar denda atau dam berupa menyembelih hewan. Yakni pertama, ikhram dari mikot, yaitu memulai pakaian ikhram tidak berjahit, dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada waktu 10 malam 10 Zulhijjah. Nah, berikutnya
bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada malam hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Wajib haji yang berikutnya adalah melempar jumrah Aqobah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wajib haji yang berikutnya adalah melempar jumrah ketiga-tiganya, baik jumratul ula, wusta dan Aqobah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkan 7 buah kerikil setiap jumrahnya. Nah, yang berikutnya adalah dari wajib haji itu meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi sunnah dalam ibadah haji. Yang pertama yaitu ifrad, yakni mendahulukan urusan haji terlebih dahulu, baru setelahnya mengerjakan umroh. Kedua, membaca kalimat talbiyah. Itu loh bacaan yang labbaik Allahumma labbaik. Nah, tahu kan anak-anak? Nah, yang ketiga, melaksanakan tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama kali permulaan datang di tanah Masjidil Haram, di tanah haram. Yang keempat, yakni salat sunnah ikhram 2 rakaat setelah selesai wukuf. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi ucapan selamat tinggal. Ya, atau ucapan perpisahan lah dengan kota Mekah. Yang ketujuh, berpakaian ikram dan serba putih. Yang kedelapan, berhenti di Masjidil Haram pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, abang kakak sekalian, ada beberapa cara pengerjaan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu setidaknya ada 3 cara dalam pelaksanaannya. Yang pertama, yakni haji ifrad, yakni haji yang mengerjakan dengan mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrohnya. Yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan ibadah umroh lebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji sampai selesai. Dan yang berikut, yakni haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Nah, abang kakak, demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi abang sekalian. Dan kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.